Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Menggapai surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Perlu diketahui bahwa, ternyata surga bisa diraih dengan berbakti kepada kedua orang tua. Suatu hal yang nampaknya biasa, tapi ini adalah amat besar di sisi Allah. Maka di sini kami ulas sekilas tentang hal tersebut, semoga bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Keridoan orang tua kita adalah kunci masuk surga. Rasulullah bersabda, ridoullahi, fi ridol walidain, wasutullahi, fi suktil walidain. Artinya, keridoan Allah berada di dalam keridoan orang tua, dan murka Allah berada di dalam kemurkaan orang tua. Rawahu, At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah hadits berbunyi, An Muawiyata, Ibni Jahimah As-Sulami, Anna Jahimata radhiyallahu anhu, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, aratu an akzuwa, wa qad jitu astashiruka. Faqala, halaka min ummin. Qala, na'am, qala falzimha, fa innal jannata tahta rijlaiha. Artinya, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami bahwasanya Jahimah datang kepada Nabi lalu berkata, Ya Rasulullah, aku hendak berjihad, aku menemuimu untuk meminta pendapatmu. Rasulullah bersabda, apakah engkau memiliki ibu? Ia menjawab, iya. Rasulullah bersabda, tetaplah bersamanya, sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya. Hadits riwayat An-Nasai. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ja'a rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Ya Rasulullah, jitu ubahi uka alal hijrah, wa qad taraktu abawayya yabkiyani. Qala, irjik ilaihima, fathikhuma, kama abkaitahuma. Artinya, datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Aku datang untuk berbaiat kepada engkau ikut berhijrah, dan aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan buatlah mereka berdua tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Hadits riwayat Imam Abu Dawud. Dalam riwayat Ibnu Majah, laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, ini, jiktu uridul jihada ma'aka, abtahi wajahullah, wa darul akhirah, walakot ataitu, wa inna walidayya layabkiyani. Qala, farjik ilaihima fathikhuma kama abkaitahuma. Artinya, wahai Rasulullah aku sesungguhnya datang kepadamu untuk berjihad bersamamu, karena Allah dan kampung akhirat. Aku telah datang, dan sesungguhnya kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kembalilah kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka berdua tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Rogima angfahu, summa rogima anfahu, summa rogima angfah. Kila, man, ya Rasulullah. Kola, man adroka, walidayhi indal kibari ahaduhuma, au kilahuma, summa, lam yadkhulil jannah. Artinya, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapakah dia, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua. Namun justru ia tidak masuk surga. Rawahu Muslim. Yakni karena tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Maka hendaknya seorang anak berusaha untuk mencari keridoan orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat mereka tersenyum dan tertawa. Sesungguhnya senyuman orang tua karena ridho terhadap anaknya meskipun nampaknya sepele namun ia bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Orang tua adalah sebagai pintu surga. Surga itu memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Sebuah hadits dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Al-walidu, awsatu abwabil jannah, fa'in syita fa'adi, zalikal bab, au ifatshu. Artinya, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau jika mau, kalian bisa menjaganya. Hadits riwayat Imam Ahmad, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Ingatlah, jasa orang tua kita begitu besar. Sungguh jasa orang tua kita apalagi seorang ibu adalah amat besar. Mulai saat mengandung, dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Tatkala melahirkan, juga demikian, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Begitu pula saat menyusui, yang mana setiap waktu, setiap saat, kapan saja dan di mana saja, kita ingin minum, kita sedang haus, maka ibu selalu siap dengan sukarela, memberikan ASI kepada kita. Belum lagi ketika kita sedang sakit, kita lagi demam, sungguh orang tua kita sangat resah gelisah, kesana kemari mencari obat, mencari dokter, bagaimana supaya anaknya sehat, anaknya sembuh, bisa tertawa, bisa bermain, dan bisa hidup bersama-sama. Hampir-hampir saja tidak dapat memejamkan mata, walaupun sekejap saja, karena selalu memikirkan kita, selalu menjaga kita, selalu was-was dan khawatir akan keselamatan kita. Begitulah dahsyatnya pengorbanan orang tua kita. Dia relakan semua, baik itu jiwanya, raganya, dan harta bendanya demi keselamatan kita, demi kesehatan kita, dan bahkan demi kesuksesan kita. Maka sungguh celakalah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Ada cerita dalam sebuah atsar dari Abi Burdah, bahwa ia melihat Ibnu Umar sedang bersama seorang laki-laki penduduk Yaman yang sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu sambil bersenandung, Innilaha, ba'iru hal muzillali, in utirot rikabuha, lam utiru. Artinya, sesungguhnya diriku adalah kendaraan yang sangat patuh bagi ibuku. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak pernah akan lari. Summa kola, ya Ibna Umar, ataroni, jazaituha. Kola, la, wala bizafrotin wahidah. Artinya, orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah dengan seperti ini, aku telah membalas budi kepadanya? Yakni ibu. Ibnu Umar menjawab, engkau belum membalas budinya, walaupun hanya satu tarikan napas, yang ia keluarkan ketika melahirkan. Yakni melahirkan kamu. Oleh sebab itu, amat besar dosanya, ketika ada anak berbuat durhaka kepada orang tua. Sebuah hadits dari Abu Bakroh, beliau berkata, Rasulullah bersabda, Ma min zambin, ajdaru ayyu jalali sohibihil ukubata, ma ama, yudhirulahu, minal baki, wakoti atir rohimi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, beserta dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman, dan memutus silaturahmi yakni, dengan orang tua dan kerabat. Hadits riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, yang artinya membuat orang tua menangis, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Imam Mujahid beliau juga mengatakan, yang artinya tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang hendak memukulnya. Begitu juga tidak termasuk sikap berbakti adalah seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. Ka'ab al-Ahbar pernah ditanyakan mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Beliau mengatakan,
Apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara, yakni, selama bukan dalam maksiat namun engkau tidak mentaatinya, berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Keterangan dalam kitab Birrul Walidain, karya Ibnul Jauzi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seorang anak berbuat durhaka kepada orang tua, maka yang disayangkan adalah, kita telah melukai hatinya, kita telah mencederai kasih sayangnya, kita tidak menghargai pengorbanannya. Kita tidak dapat membahagiakannya, kita menyia-nyiakan kasih sayang yang tulus darinya, dan doa jelek yang kemungkinan terpaksa akan diucapkannya, karena kekecewaan hati mendalam yang dirasakannya. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan doa jelek orang tua. Dan ketika kita sebagai orang tua, hendaklah berhati-hati juga dan dapat mengontrol diri, saat sedang marah terhadap anak. Karena kesusahan anak kesusahan orang tua juga. Penderitaan anak penderitaan orang tua juga. Oleh sebab itu hendaklah antara anak dan orang tua selalu saling menyayangi dan saling mengasihi. Sebuah hadits dari Abu Hurairah beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salasu da'awatin mustajabatun lahunna, la syakka fihinna, dawatul mazlum, wa dawatul musafir, wa dawatul walidaini ala waladihima. Artinya, ada 3 macam doa yang mustajab, dan tidak diragukan lagi, yaitu 1. Doa orang yang dizolimi, 2. Doa seorang musafir, dan 3. Doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadits riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kemudian, bagaimana jika anak telah berkeluarga, apakah tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua? Namanya anak, walaupun telah berkeluarga, tetap saja anak, dan tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Buktinya, ketika terjadi perceraian antara suami istri, maka ia akan kembali ke orang tuanya. Kalau hubungan suami istri bisa terlepas karena perceraian, sedangkan hubungan anak dan orang tua tidak dapat terlepas selama-lamanya. Jadi kewajiban berbakti ini tidaklah terlepas, walaupun seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang ketika sudah berkeluarga kemudian mereka terlena dengan keluarganya sendiri-sendiri, sehingga melupakan dan meninggalkan kewajiban berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan, agar kalian jangan menyembah, melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhan kami, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah merawat dan mendidik kami pada waktu kecil. Terjemahan Surat Al-Isra, ayat 23-24. Perlu difahami, bahwa ketika seseorang telah berkeluarga, maka soal berbakti akan menjadi bercabang, yang mana yang suami harus berbakti kepada kedua orang tua, memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga menghormati serta menyayangi mertua. Begitu juga istri, dia harus berbakti kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati serta menyayangi mertua. Disinilah terkadang timbul permasalahan, ada suami yang hanya peduli keluarganya sendiri dan orang tuanya, tetapi tidak memperdulikan mertua. Begitu sebaliknya, ada istri yang hanya taat kepada suami dan orang tuanya sendiri, melupakan dan menterlantarkan mertua. Sehingga ada yang orang tuanya sendiri sering dikirim uang, dikasih jajan dan dihormatinya, sementara mertuanya tidak pernah dikirim uang, tidak dikirim jajan, dan tidak dihormatinya. Perlakuan seperti ini adalah perlakuan yang tidak benar.
Ingat bahwa kamu dapat suami itu adalah jasa dari orang tuanya, begitu juga kamu dapat istri, dia juga jasa orang tuanya. Jangan kamu kira mereka lahir dan tumbuh besar itu dari lubang semut atau dari bongkahan batu. Mereka semua masing-masing lahir dan tumbuh besar itu atas jasa orang tua. Oleh karena itu, jadikanlah mertua itu sebagai layaknya orang tua kandungmu sendiri. Hormatilah, sayangilah, bantulah pekerjaan dan ekonominya jika mereka membutuhkan atau kekurangan, sementara kamu adalah orang yang mampu atau telah mapan. Bantulah pekerjaannya jika memang kamu mampu untuk membantunya, dan berbaktilah kepadanya sebagaimana kamu berbakti kepada kedua orang tuamu sendiri. Kenapa begitu? Perhatikan bagaimana hukum Islam memperlakukan hukum mertua. Kamu tidak batal wudhu, bersentuhan kulit dengan ibu bapakmu, begitu juga kamu tidak batal wudhu, bersentuhan kulit dengan kedua mertuamu. Bahkan walaupun kamu sudah bercerai, hukum akan berjalan tetap seperti itu. Ini adalah gambaran bahwa mereka sekarang telah menjadi orang tuamu, seperti orang tuamu sendiri. Maka dari itu, janganlah kamu berbuat diskriminasi, acuh tak acuh, dan tak peduli terhadap mertua. Jika itu kamu lakukan, maka sebentar lagi kamu juga akan diperlakukan menantumu seperti itu. Mau. Makanya, jadi orang muda juga haruslah belajar bijaksana. Karena orang kalau sudah menjalin hubungan suami istri itu, bapak dia ya bapakmu, ibu dia juga ibumu. Begitu juga sebaliknya, bapakmu iya bapaknya, ibumu ya ibunya juga. Persoalan: manakah yang lebih didahulukan bagi seorang istri, suamikah atau orang tua? Tentu saja namanya manusia tidak akan dapat sempurna, berbeda-beda permasalahan hidupnya. Bagi seorang istri tentu saja suami adalah nomor satu, bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Dalam firman Allah tersebut ayat, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayah. Artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sampai kemudian kalimat, fas-solihatu, qonitatun, hafizotul lil ghaibi bima hafizollah. Artinya, wanita solihah adalah wanita taat kepada Allah dan kepada suaminya, bisa menjaga diri dan harta suaminya ketika suami sedang tidak ada, atas pemeliharaan Allah terhadapnya. Jelaslah dalam ayat ini bahwa suami adalah nomor satu. Namun demikian, bukan berarti suami boleh sewenang-wenang memperlakukan terhadap istri. Karena Allah menggambarkan suami sebagai seorang pemimpin, maka suami justru harus pandai, harus bijaksana, harus bisa melindungi istri dan anak-anaknya, mengasihi istri dan anaknya, bukan semena-mena karena sebagai pemimpin. Makanya carilah suami yang mempunyai tipe pemimpin, jangan yang asal memimpin. Karena kalau suaminya adalah lelaki yang bertipe pemimpin maka, dia akan berbuat bijak, dalam hal ini, dia akan sayang keluarganya tetap hormat kepada mertua dan menyayanginya. Seandainya ada hal yang harusnya mendahulukan suami, ternyata istri malah mendahulukan orang tua karena suatu hal, maka dia akan mengerti dan memahaminya. Karena dilema istri adalah di samping dia wajib taat suami, dia juga tetap harus taat kepada orang tua, selagi semua dalam keadaan tidak dalam maksiat atau kehancuran rumah tangga yang telah dibangun. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika dalam keluarga bisa seperti itu maka, insya Allah akan baik-baiklah keluargamu, dan urusan-urusanmu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas ridho mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, apabila orang tua telah meninggal dunia, karena semasa orang tua masih hidup, ia malah berbuat durhaka kepadanya. Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, ditanya tentang kedua orang tua yang telah meninggal dalam keadaan murka kepada anaknya. Apakah bisa dia menjadikan ridho orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia? Beliau menjawab, bisa. Dengan 3 cara, yaitu: pertama, hendaklah dia berubah menjadi anak yang soleh.
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan syariat-syariatnya. Kedua, hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahmi kepada saudara dan kerabat, serta teman-teman dari kedua orang tuanya. Ketiga, hendaklah dia selalu memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, selalu mendoakannya, dan bersedekah untuknya. Demikian keterangan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 47. Jika hal itu dilakukan maka, insya Allah, kedua orang tua akan ridho, walaupun dahulu pernah durhaka, dan bisa termasuk golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya tiga hal di atas bukanlah berlaku hanya bagi anak yang pernah durhaka saja, tetapi bagi semua anak hendaklah berbuat seperti itu, bahkan kalau mampu, maka selesaikanlah semua tanggungan orang tua misalnya. Melunaskan hutang-hutangnya jika punya hutang. Membayarkan fidyah atau mengkodok sholat, puasa yang ditinggalkannya ketika dia sedang sakit. Membayarkan zakat malnya, ketika pernah dia tidak atau belum membayarkan zakat di masa hidupnya. Memintakan maaf kepada sanak saudara kerabat tetangga dan handai tulannya. Berziarah ke makamnya setidaknya setiap Kamis sore dalam tiap minggunya. Ini penting, agar orang tua yang telah berpulang ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, dia dalam keadaan putih bersih, tanpa noda penghalang urusan duniawiyah, yang akan menyulitkan kehidupannya di alam kubur. Urusannya menjadi lancar, dan taman surga menjadi tempat peristirahatannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dengan memahami keterangan di atas, kita semua dapat mengamalkannya, dan senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita semua juga akan senantiasa dalam ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah serta di alam akhirat kelak mendapat surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat, ada kurang dan lebihnya semoga Allah mengampuninya. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo silahkan di subscribe ya. Terima kasih, semoga tambah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.